Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini terambil dalam kitab Amos pasal 4 ayat 12b yang mengatakan demikian, sebab itu bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Kitab Amos pasal 4 ayat 4-13 adalah bagian yang mungkin terasa keras, namun menyimpan kebenaran yang mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nabi Amos berbicara kepada umat Israel yang meskipun rajin dalam ritual atau ibadah keagamaan mereka di Betel dan Gilgal, namun telah kehilangan esensi dari penyembahan yang benar. Di ayat 4 dan 5 dengan jelas menunjukkan kontradiksi. Mereka diundang untuk datanglah ke Betel dan berbuatlah durhaka, ke Gilgal dan berbuatlah durhaka. Lebih lagi, ini adalah ironis yang tajam. Mereka mungkin membawa persembahan dan korban setiap hari dan setiap 3 hari, namun hati mereka jauh dari Tuhan. Ritual ini tanpa ketaatan dan keadilan menjadi kosong dan bahkan menjijikan di mata Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa ibadah kita, seberapapun meriahnya, tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan kehidupan yang saleh dan tulus. Selanjutnya di ayat 6 sampai ayat 11, Tuhan merinci serangkaian hukuman yang telah Ia timpakan kepada umatnya, yaitu kelaparan, kekeringan, hama belalang, wabah penyakit, dan kehancuran. Ini bukanlah hukuman yang acak, melainkan upaya Tuhan untuk membangunkan mereka dari kemerosotan rohani. Setiap kali respon umat adalah sama, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Betapa seringnya kita juga menghadapi kesulitan dalam hidup, namun bukannya kita berbalik kepada Tuhan, melainkan mencari solusi di tempat lain atau bahkan mengabaikan Dia sama sekali. Ayat 12 dan 13 adalah puncak Amos pasal 4. Setelah semua peringatan dan hukuman yang tidak dihiraukan, Tuhan berkata, sebab itu bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ini bukanlah undangan yang nyaman, melainkan peringatan serius. Ini adalah panggilan untuk menghadapi realitas keberadaan Tuhan yang kudus dan berdaulat. Ayat 13 kemudian menegaskan siapa Allah ini. Dia yang membentuk gunung-gunung, menciptakan angin, memberitahukan pikirannya kepada manusia, mengubah fajar menjadi kegelapan, dan berjalan di atas puncak bumi. Tuhan, Allah semesta alam, namanya. Pesan firman Tuhan hari ini buat kita sangat jelas bahwa ibadah sejati melampaui ritual. Kita harus memastikan bahwa ibadah kita bukan hanya sekedar rutinitas atau kewajiban. Ibadah yang sejati berasal dari hati yang tulus, disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan dan praktik keadilan dalam hidup kita sehari-hari. Peringatan Tuhan adalah kasih-Nya ketika kita menghadapi kesulitan atau cobaan. Mari kita melihatnya sebagai cara Tuhan untuk memanggil kita kembali kepadanya. Peringatannya adalah ekspresi kasih-Nya yang Dia ingin kita berbalik dan hidup dalam kebenaran. Persiapkan diri untuk bertemu Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk bertemu Tuhan. Ini berarti hidup dalam kekudusan, pertobatan yang tulus, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Kita melayani Dia yang Maha Kuasa, yang menciptakan segalanya dan memegang kendali atas segala sesuatu. Marilah kita tidak mengulangi kesalahan Israel. Biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.